Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Indonesia berdiri di atas tanah yang diberkati dengan kekayaan alam luar biasa. Namun ada satu harta karun yang selama ini terabaikan di balik rumpunnya yang rindang, yaitu bambu. Sebagai negara dengan pemilik kekayaan bambu terbesar ketiga di dunia, Nusantara memiliki lebih dari 125 hingga 162 jenis bambu yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah tersebut, sekitar 124 spesies adalah tanaman asli Indonesia yang tidak dapat ditemukan di belahan lain dunia. Potensi ini seharusnya menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menguasai pasar global. Namun kenyataannya masih jauh panggang dari api. Saat ini pemanfaatan bambu di dalam negeri masih sangat konvensional dan belum mampu menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Ketimpangan antara potensi dan realisasi terlihat jelas pada data ekspor global. Dunia membutuhkan sekitar 15 juta ton bambu setiap tahun dengan nilai devisa yang sangat menggiurkan. Cina sebagai pemain utama berhasil meraup pendapatan hingga 45 miliar dolar Amerika Serikat dari industri ini. Sebaliknya, kontribusi Indonesia hanya berada di angka 0,015% dari total permintaan dunia. Nilai ekspor yang hanya berkisar di angka 2 juta dolar AS tersebut sangat kontras dengan status Indonesia sebagai pemilik keragaman hayati terbesar ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya mata rantai yang terputus antar kekayaan hulu dengan katastrofi di sektor hilir yang harus segera diatasi melalui kebijakan strategis. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mulai mengambil langkah serius dengan menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu secara terintegrasi. Dasar hukumnya telah diperkuat melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu ke Hilir yang diterbitkan sejak 2022. Peta jalan ini bukan sekedar dokumen di atas kertas, melainkan sebuah rencana komprehensif yang mencakup penguatan agroforestry, teknologi, pasca panen, hingga pembentukan sentra industri dan pusat logistik. Tujuan utamanya adalah mengubah paradigma bambu dari sekedar bahan bangunan tradisional menjadi komoditas industri bernilai tinggi yang mampu menyubstitusi kayu dan material lainnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Meskipun luas bahan bambu di Indonesia mencapai 2,4 juta hektar, sebagian besar atau sekitar 2,2 juta hektar diantaranya adalah kebun bambu alami yang tumbuh secara terpencar. Hanya sekitar 0,2 juta hektar yang merupakan kebun budidaya secara terencana. Kondisi ini menyebabkan industri kesulitan mendapatkan pasokan yang konsisten dalam jumlah besar. Para pelaku industri membutuhkan jaminan bahwa bahan baku tersedia secara terpusat dan terencana agar produksi tidak terhenti di tengah jalan. Tanpa budidaya yang serius, industri bambu skala besar akan sulit berkembang dan hanya akan didominasi oleh industri kecil menengah. Masalah di sektor hulu ini juga diperparah oleh kurangnya minat masyarakat untuk membudidayakan bambu. Banyak petani yang masih menganggap bambu sebagai tanaman hutan biasa dengan nilai ekonomi yang rendah. Berdasarkan penelitian, keuntungan dan pengembalian modal dari budidaya bambu baru dapat dirasakan pada tahun ke-9. Jangka waktu yang cukup lama ini membuat petani lebih memilih komoditas lain yang memberikan hasil lebih cepat seperti sawit atau karet. Selain itu, hasil riset mengenai teknik budidaya bambu di Indonesia juga masih sangat terbatas. Kebanyakan literatur yang ada hanya berfokus pada taksonomi atau pemanfaatan produk akhir, bukan pada bagaimana cara menanam dan mengelola rumpun bambu secara efektif dan efisien. Untuk menjawab kebutuhan akan sumber daya manusia yang ahli, Kementerian Perindustrian menginisiasi Akademi Komunitas Bambu di Bali. Program pelatihan berbasis kompetensi ini memiliki komposisi 70% praktik dan 30% teori. Fokusnya adalah menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu mengelola bambu dari sisi hulu hingga siap digunakan oleh industri. Silabus dari akademi ini juga akan dijadikan dasar penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk sektor bambu. Dengan adanya SDM yang terlatih, diharapkan kualitas produk bambu nasional dapat meningkat dan memenuhi standar internasional yang ketat. Di sektor hilir, bambu memiliki potensi yang sangat luas, mulai dari konstruksi, furnitur, hingga bioindustri. Bambu dikenal sebagai material yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk.
Bahkan bambu sangat direkomendasikan untuk bangunan di wilayah rawan gempa karena sifatnya yang tahan terhadap guncangan dibandingkan material beton atau baja. Di kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, dan Labuan Bajo, permintaan akan bangunan berbasis bambu meningkat pesat. Harga konstruksi bambu berkualitas bahkan bisa mencapai 12 juta rupiah per meter persegi. Menariknya, investasi pada bangunan bambu dinilai lebih efisien karena titik impas atau break-even point dapat dicapai hanya dalam waktu 3 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan konstruksi beton yang membutuhkan waktu 6 hingga 7 tahun. Peluang pasar yang sangat besar juga terlihat pada kebutuhan lantai kontainer berbahan bambu. Saat ini permintaan ekspor lantai kontainer mencapai 1.500 meter kubik per bulan, namun kapasitas produksi nasional baru mampu memenuhi sekitar 30 meter kubik saja. Kesenjangan yang sangat lebar ini menunjukkan adanya peluang ekspansi industri yang sangat besar jika kita mampu memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan teknologi produksi. Selain itu, bambu juga dapat diolah menjadi tekstil berupa rayon yang selama ini masih banyak diimpor. Dengan ketersediaan bambu yang melimpah, Indonesia harusnya mampu memproduksi tekstil sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Dari sisi lingkungan dan energi, bambu juga merupakan solusi masa depan yang ramah lingkungan. Bambu dapat digunakan sebagai bahan baku arang, pelet, dan energi terbarukan lainnya. Bahkan bambu bisa digunakan untuk metode co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap guna mengurangi emisi karbon dioksida. Potensi bambu dalam skema kredit karbon juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebagai tanaman dengan pertumbuhan yang sangat cepat, bambu mampu menyerap karbon dalam jumlah besar, sehingga dapat menjadi komoditas strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Indonesia dengan lahannya yang meluas memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon dunia melalui hutan bambu. Pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat logistik bambu seperti Bangli di Bali dan Yogyakarta. Daerah tersebut dipilih karena sudah memiliki ekosistem yang terbentuk mulai dari ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, hingga komunitas riset dan industri kecil menengah. Dengan adanya pusat logistik, aliran bahan baku dari petani ke industri akan lebih terjamin dan terorganisasi. Hal ini akan mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penghambat daya saing produk lokal di pasar internasional. Kita perlu belajar dari sejarah bahwa Indonesia pernah memiliki pabrik kertas berbahan baku bambu di Goa, Sulawesi Selatan. Namun industri tersebut berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan baku. Kegagalan masa lalu ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan industri hilir tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan kuat di sektor hulu. Oleh karena itu, integrasi antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memastikan ekosistem ini berjalan dengan baik. Target pemerintah untuk meningkatkan utilisasi industri bambu hingga 70% dan meningkatkan nilai ekspor pada 2029 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan estimasi penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang dan investasi sebesar 3 triliun rupiah, industri bambu dapat menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi nasional. Pengembangan bambu bukan hanya tentang menghasilkan produk fisik, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat pedesaan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa di tengah ketidakpastian global. Jika Cina bisa membangun imperium ekonomi dari bambu, maka Indonesia dengan segala keunggulannya seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Perjalanan menuju raksasa ekonomi bambu memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun dengan peta jalan yang tepat dan eksekusi yang konsisten, Indonesia akan mampu mengubah rumpun bambu menjadi sumber kekuatan baru yang berdaya saing global dan juga berkelanjutan. Demikian program The Editorial edisi kali ini, saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.